Selamat pagi Ibu Helena, nama saya Timotius Ramot dari kelas Stochastic Process LB41 dengan NIM 22018191072. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk jawaban ujian akhir semester saya nomor 4. Sebuah sistem yang terdiri dari 17 komponen disusun seperti pada gambar di bawah, yang ini, dan diketahui sebaran waktu gagal failure time dari setiap komponennya adalah sebagai berikut. Komponen 1 mempunyai sebaran eksponensial dengan mean time to failure 200 jam, komponen 2, 3, 4, 5 mempunyai sebaran eksponensial dengan mean time to failure 125 jam, komponen 6 mempunyai sebaran gamma dengan alpha 3 dan beta 5, komponen 7, 8 mempunyai sebaran eksponensial dengan mean time to failure 100 jam, komponen 9, 10, 11, 12 mempunyai sebaran Weibull dengan alpha 3 dan lambdanya 0,25, komponen 13 mempunyai sebaran gamma dengan alfanya 3 dan betanya 10. Komponen 14, 15, 16 mempunyai sebaran eksponensial dengan mean time to failure 50 jam. Komponen 17 mempunyai sebaran Weibull dengan alfa 3 dan lambda 0,1. Pertanyaan untuk nomor 4 adalah berapa peluang sistem masih berfungsi setelah 250 jam. Dari soal kita tahu bahwa T-nya itu adalah 250 jam. Dan untuk yang sebaran eksponensial itu mean time to failure-nya 200 jam, itu berarti lambdanya kita bisa langsung saja 1 per mean time to failure. Oke, kita langsung ke perhitungan saja. Untuk menyederhanakan sistem ini semua, kita perlu langkah-langkahnya adalah kita akan memserikan komponen 45, lalu kita paralelkan 2, 3, 4, 5, lalu kita memparalelkan 78, yang ini. Lalu kita menserikan 10, 11. Setelah diserikan 10, 11, kita memparalelkan 9, 10, 11, 12. Lalu komponen 14, 15, 16 kita paralelkan dan akan diserikan dengan komponen 13. Lalu kita akan memparalelkan ini semua. Setelah itu kita akan menserikan keseluruhan sistem. Seperti itu. Oke, jadi langkah yang pertama adalah kita akan menserikan komponen 4 dengan komponen 5. Untuk seri kita bisa langsung mengkalikan komponennya saja. Dan karena komponen 4, 5 itu adalah sebaran eksponensial, rumus yang kita gunakan itu adalah E pangkat min lambda T. Tadi lambdanya kita sudah tahu bahwa untuk nomor 4, mean time to failure-nya itu adalah 125, sehingga kita bisa langsung saja E pangkat minus 1 per 125 dikali 250 dikali E pangkat minus 1 per 125 dikali 250. Hasilnya adalah E pangkat min 2 dikali E pangkat min 2 sama dengan E pangkat min 4. Lalu kita akan memparalelkan komponen 2, 3, 4, 5. Untuk paralel, rumus yang kita pakai itu adalah 1 min R dikali 1 min R dikali 1 min R sampai seluruh komponennya itu terpakai di rumusnya itu. Karena komponen 2 dan 3 itu juga masih menggunakan sebaran eksponensial dan juga mean time to failure-nya sama, maka E-nya juga E pangkat min 2. Kita bisa langsung saja 1 min 1 dikurang E pangkat min 2 dikali 1 dikurang E pangkat min 2 dikali 1 dikurang E pangkat min 4. E pangkat min 4 ini itu adalah hasil dari seri dari 45. Setelah dihitung, hasilnya adalah 1 dikurang 0,135 dikali 1 dikurang 0,135 dikali 1 dikurang 0,018. Setelah dikali hasilnya adalah ini, dikalikan hasilnya adalah 0,735, lalu 1 dikurang 0,735 adalah 0,265. Lalu kita akan memparalelkan komponen 7 dan 8. Caranya tetap sama, dan komponen 7, 8 juga merupakan sebaran eksponensial. Dengan mean time to failure-nya 100 jam, itu berarti kita langsung saja 1 dikurang dalam kurung 1 min E pangkat 1 per 100 dikali 250 dikali 1 min E pangkat minus 1 per 100 dikali 250. Hasilnya adalah 1 dikurang 1 minus E pangkat min 2,5 dikali 1
dikurangi E pangkat minus 2,5. E pangkat minus 2,5 ini adalah 0,82, dan setelah dihitung bagian yang ini, hasilnya adalah 0,843. 1 dikurang 0,843 adalah 0,157. Selanjutnya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita akan menserikan terlebih dahulu komponen 10 dan 11 sebelum kita memparalelkan komponen 9, 10, 11, 12. Dan komponen yang saya serikan 10, 11, saya berikan kode RS2. Namun karena komponen 10 dan 11 itu sebarannya adalah sebaran Weibull dengan alfa 3 dan lambdanya 0,25, untuk sebaran Weibull kita menggunakan rumus E pangkat minus lambda T dipangkatkan alfa. Sehingga kita tahu, langsung dimasukkan saja, E pangkat minus 0,25 dikali 250 pangkat 3 dikalikan E pangkat minus 0,25 kali 250 pangkat 3, hasilnya adalah E pangkat minus 62,5 pangkat 3. Dan nilainya untuk E pangkat negatif 62,5 pangkat 3 itu adalah 0. Sehingga 0, yang ini 0, dan ini juga 0, 0 kali 0 adalah 0. Hasilnya 0. Lalu kita memparalelkan 9, 10, 11, 12, dan saya beri kode RP3. Nah, rumusnya tetap sama untuk yang paralel, 1 dikurang 1 min R9 dikali 1 min RS2. RS2 itu adalah seri antara komponen 10 dan 11, lalu dikali 1 min R12. Nah, tadi kita, karena komponen 9, 10, 11, 12 ini sama, sebaran Weibull dengan alfa 3 lambda 0,25, itu berarti E-nya pun sama, ini akan menghasilkan E pangkat minus 62,5 pangkat 3, yang mana adalah 0. Jadi kita langsung saja, yang ini adalah 1 kurang 0, RS2 ini juga 0, 1 kurang 0, ini juga 1 kurang 0. Itu berarti 1 dikurang, buka kurung, 1 kurang 0, kali 1 kurang 0, kali 1 kurang 0. Itu berarti ini yang di dalam ini adalah 1. Berarti 1 dikurang 1 kali 1 kali 1, 1 kurang 1, hasilnya 0. Begitu. Selanjutnya kita akan menserikan komponen 7, 8 dengan komponen 9, 10, 11, 12. Karena kita menserikan, kita cukup mengkalikannya saja. Komponen R78 tadi adalah 0,157, dan komponen R dari 9, 10, 11, 12 tadi saya beri kode RP3 itu adalah 0, sehingga 0,157 dikali 0 hasilnya 0. Lalu kita akan memparalelkan komponen 14, 15, dan 16. Saya berikan kode RP4. Komponen 14, 15, 16 sebarannya sama seperti sebelumnya, yaitu sebaran eksponensial dengan mean time to failure 50 jam. Kita bisa langsung saja memasukkannya. Itu berarti 1 dikurang 1 minus E pangkat min 1 per 50 kali 250 dikali 1 min E pangkat minus 1 per 50 kali 250 dikali 1 min E pangkat minus 1 per 50 kali 250. Hasilnya yang ini adalah 1 minus E pangkat min 5 sebanyak 3 kali. Oleh sebab itu disederhanakan saja menjadi 1 dikurang 1 min E pangkat min 5 pangkat 3, yang mana E pangkat min 5 itu adalah 0,007. Ya, 1 dikurang 0,007 adalah 0,993, dipangkatkan 3, kemudian 1 dikurang 0,993 pangkat 3, hasilnya 0,021. Lalu, kita akan menserikan komponen 13, 14, 15, dan 16. Saya beri kode RS4, kita bisa langsung mengkalikannya saja. Namun komponen 13 itu adalah sebaran gamma dengan alfa 2 dan beta 10. Untuk sebaran gamma, kita menggunakan rumus E pangkat minus T per beta, sigma alfa min 1, I sama dengan 0, T per beta pangkat I dibagi I faktorial. Untuk sebaran gamma kita menggunakan rumus itu, sehingga tadi kita sudah tahu bahwa T-nya itu 250,
di soal juga diketahui betanya 10, alfanya itu 2, dan langsung masuk ke rumus saja. Begitu, 200 untuk ke sini kita ya, minus 250 dibagi 10 hasilnya minus 25. Lalu untuk yang sigmanya ini, kita mulai dari 0, itu berarti 250 per 10 pangkat 0 dibagi 0 faktorial, ditambah 250 per 10 pangkat 1 dibagi 1 faktorial dikali RP4 paralel dari 14, 15, 16, itu hasilnya 0,021. Untuk yang ini, 250 per 10 pangkat 0 dibagi 0 faktorial, ini hasilnya pangkat 0 itu 1, 0 faktorial itu adalah 1, itu berarti 1 ya. Itu berarti 1, ditambah 250 dibagi 10, 25 pangkat 1, 25 pangkat 1, 25 dibagi 1 faktorial 1, itu berarti 1 tambah 25, hasilnya adalah 26. Itu berarti E pangkat minus 25 dikali 26 dikali 0,021. Hasilnya adalah 7,583 kali 10 pangkat minus 12. Selanjutnya kita akan memparalelkan komponen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan saya beri kode RP5. Karena dia paralel, kita dapat menggunakan rumusnya sama, yang seperti ini. RS3 itu adalah rang seri, komponen seri ya, 7 sampai 12. Sedangkan untuk RS4 itu adalah seri dari 13 sampai 16. Tadi yang RS3 itu hasilnya adalah 0, sedangkan RS4 adalah 7,583 kali 10 pangkat min 12. Itu berarti 1 dikurang RS3-nya 0, berarti 1 kurang 1 min 0, itu adalah 1, dikali 1 min 7,583 kali 10 pangkat min 12. Karena angka ini sangat kecil, maka dibulatkan saja menjadi 1 kurang 0 ya, karena hasilnya sangat-sangat tidak mempengaruhi. Sehingga untuk bagian yang ini itu adalah 1 kali 1, sehingga 1 kurang 1 yang ini sama dengan 0. Begitu, selanjutnya kita sudah sampai di tahap yang terakhir, yaitu sistem, R system. Itu kita melihat dari R1 dikali RP1 dikali R6 dikali RP5 dikali R17. Saya ke atas terlebih dahulu. Untuk R1 itu adalah yang ini. RP1 itu adalah yang ini. R6 itu adalah yang ini. Gitu. Lalu RP5 itu adalah yang ini. RP5-nya itu adalah yang ini. Dan R17 itu adalah yang ini. Karena kita tadi sudah menyederhanakan semuanya, kita bisa langsung mengkalikannya saja. R1 itu adalah sebaran eksponensial dengan mean time to failure-nya 200 jam. Itu berarti rumusnya adalah E pangkat minus 1 per 200 kali 250. Dikali RP1 tadi kita sudah hitung, hasilnya adalah 0,265. Lalu untuk R6, dia adalah sebaran gamma dengan alfa 3 dan beta 5. Itu berarti bisa langsung saja kita E pangkat minus 250 per 5. Ini tadi alfa min 1, alfanya 3. 3 kurang 1 berarti 2. I sama dengan 0. Lalu T per beta, 250 per 5. Pangkat I dibagi I faktorial. Lalu tadi RP5 adalah 0. Di sini, RP5 itu adalah 0. Dan R17, E pangkat 17 itu adalah sebaran Weibull ya. Alfanya 3, lambdanya 0,1. Itu berarti E pangkat minus 0,1 kali 250 pangkat 3. Nah, pada bagian yang R17, itu sudah saya hitung sebelumnya, hasilnya adalah 0. Dan juga karena RP5 itu adalah 0, maka tidak perlu panjang-panjang menghitungnya. Kita bisa langsung saja hasil akhirnya itu adalah 0. Itu berarti reliability system untuk yang nomor 4 hasilnya adalah 0.
Terima kasih, sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, Ibu Helena.